mencari tahu apa yang dibuat orang ini. Setiap jam solat bukannya solat dia, budak-budak semuanya pergi solat, dia pun pergi menghilang. Apa dia buat? Sebab anda ketua mereka. Jadi tengok-tengok keadaan lah. Baik, terima kasih. Pak Ustaz, saya melihat dari sisi pertanyaan itu tadi. Iya. Di antara 900 siswa, 850 muslim. Sementara yang paham agama itu tidak membimbing 850 orang, malah menyampaikan agama keluar. Sementara dia bekerja di situ. Saya melihat dari sisi itu. Apakah yang dilakukan ini benar atau tidak? Kalau yang Pak ayah, seorang ayah menyampaikan dakwah sama orang lain, sementara keluarganya sendiri masih bekerja. Mungkin di situ Pak Ustaz. Terima kasih. Yang itu secara umum sebenarnya dah masuk ya dalam perbincangan kita ni. Seorang guru agama tentulah dia tahu isyarat Allah, maksud ayat. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, yang macam mananya guru dah tahu lah dia itu. Selamatkan dirimu, pastu keluargamu, pastu kalau mampu lagi yang lebih jauh, mampu lagi kepada yang lebih jauh dari neraka. Ini dulu baru keluarga yang paling dekat, anak, istri, cucu, menantu, mampu lagi murid di sekolah, mampu lagi tetangga, mampu lagi pergi jauh. Namun kita kan tak tahu yang apa sebabnya jadi tak masuk. Entah yang adanya kewajiban. Macam seorang sahabat Nabi lepas salat pulang, hilang langsung. Ditanya Nabi, kenapa awak lepas salat asyik menghilang saja? Ya Rasul, pakaian saya satu-satunya yang hilang. Lepas saya solat, cepat-cepatlah saya pulang supaya dipinjam istri saya. Dia pun mau solat juga. Tak yang macam tu je, ni mana tahu. Selagi belum nampak, kita orang luar berbaik sangka. Tapi kepala sekolah dia bukan orang luar pada bawahannya, dia berkewajiban mencari tahu lalu membimbingnya. Ya. Baik, terima kasih. Hal lain, sila. Bagi mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bertanya Pak Ustaz, saya baca di Al-Quran, saya lupa ya, tapi artinya masih ingat bahwasanya di pada masa nanti ada manusia itu ada terdiri dari 3 golongan. Di situ ada golongan terdahulu, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan dan golongan kiri kita sudah pernah Pak Ustaz jelaskan. Saya tanya ini golongan terdahulu ini apa maksudnya Pak Ustaz? Kemudian siapa sih orang yang termasuk golongan terdahulu ini? Saya kira ini mungkin golongan paling tinggi gitu Pak Ustaz. Kemudian apakah sama nanti kalau jadi surga tingkatannya dengan golongan kanan gitu? Baik, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. As-sabiqun al-awwalun, golongan awal, orang-orang awal. Siapa golongan awal ini? Inilah dia sahabat-sahabat Nabi. Inilah dia orang-orang yang ikut, telah beriman di masa kecilnya lagi Islam. Apa namanya sahabat-sahabat ahli Makkah, kaum muhajirin. Belum nampak kehebatan pada Islam, masih disiksa, dianiaya, diintimidasi, dia dah beriman. Itu as-sabiqun al-awwalun, golongan yang paling depan, yang paling awal. Jadi mereka ini adalah pemimpin-pemimpin masuk surga yang diberitakan Nabi di banyak hadis yang lain lagi. Sekali Nabi menyebut 10, yang pertama ashabus syajarah. Sekali lagi Nabi menyebut 20 sahabat yang akan mengiringi beliau, yang akan membawa panji-panji kebesaran.
Kemudian di lain tempat disebut 60 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini bahagian daripada as-sabiqun al-awwalun, kelompok-kelompok pertama. Seperti Abu Bakar, belum ada orang beriman, belum nampak apa-apa pada Nabi, dia sudah beriman. Seperti Umar bin Khattab, mendengarkan suara bacaan Al-Quran daripada mana ini, daripada Muhammad, dia mampu beriman. Yang kita ni dah nampaklah beberapa kisah, beberapa pendahulu ini apa namanya, al-mutaakhirun. Jadi as-sabiqun al-awwalun adalah sahabat-sahabat Nabi yang beriman sebelum hijrah dari ke Madinah. Ini istilah as-sabiqun al-awwalun. Baik, terima kasih. Hal lain? Sila bagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang 10 sahabat dan 60 orang sahabat yang tidak masuk surga. Yang ingin saya tanyakan, adakah amalan-amalan khusus yang diamalkan oleh para sahabat ini? Karena ibadah atau amalan-amalan yang wajib biasa dilakukan kaum muslimin. Jadi dalam hal ini, amalan apa yang dibuat oleh para sahabat yang tidak masuk surga, dan kalau ada ataupun yang mengajarkan untuk diikuti hingga ke hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan ini barangkali apa amalan-amalan mereka ini yang khusus ya. Kalau yang umum salat waktu, puasa, zakat, haji ya. Yang khusus-khusus apa? Jawabannya sangat banyak. Hampir setiap satu daripada sahabat-sahabat Nabi punya amalan khusus, punya amalan umum, punya amalan khusus. Baik amalan itu kadang-kadang berupa zikir, bacaan, maupun amalan itu berupa perbuatan-perbuatan yang khusus, maupun amalan itu berupa keistiqomahan yang khusus. Tidak semuanya berbentuk bacaan ya. Tapi memang kalau kita pergi kepada kekhususan-kekhususan satu persatu sahabat Nabi, memanglah setiap satu mereka pasti apabila kita baca manaqibnya, pastilah nampak yang sulit diikuti orang biasa. Jadi memang pantaslah Nabi memuliakan mereka. Contoh kecil Umar bin Khattab, khalifah bahasa kita sekarang, orang nomor 1 di Indonesia kita panggil apa? Presiden. Dia orang nomor 1 di kerajaan Islam, khalifah. Waktu dia khalifah, apa yang dia buat? Amr bin As hanya gubernur di Mesir. Amr bin As hanya gubernur di Mesir. 14 mil luas istana Amr bin As. Begitu juga gubernur-gubernur Islam di tiap-tiap negara, di Irak, di Syria, sampai di Andalusia, mewah. Tapi sang presiden di ibu kota negara, sang khalifah ini, Umar bin Khattab, macam mana istana?